Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelumnya, terima kasih kepada Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Yang kedua, kepada Ibu Betty Malia Rahma Hidayati MPSI selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah psikologi anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anwar akan memaparkan sedikit mengenai tentang ADHD. Mari kita mengenal ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apa sih ADHD itu? ADHD merupakan gangguan neuropsikiatri yang mempengaruhi cara kerja otak, ditandai dengan sikap seseorang yang hiperaktif, sulit fokus, dan melakukan tindakan impulsif lainnya. Terus, apa sih penyebab ADHD itu sendiri? Untuk penyebab ADHD belum diketahui secara pasti. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko anak terkena ADHD, antara lain faktor genetik dan lingkungan. ADHD juga diduga berkaitan dengan gangguan pada pola aliran listrik otak ataupun gelombang otak. Terus, bagaimana sih gejala anak yang terkena ADHD itu? Yang pertama, gejala kurang perhatian, seperti gagal atau lambat dalam menyelesaikan aktivitas, tidak mengikuti instruksi, melakukan kecerobohan, sulit mengatur kegiatan, mudah lupa, perhatian mudah teralihkan. Kemudian gejala yang kedua yaitu gejala hiperaktif, yaitu anak berperilaku terlalu aktif, berlarian ke sana kemari, memanjat-manjat tanpa mempedulikan sekitar, tidak betah duduk, gelisah dan menggeliat-geliat, tidak dapat bermain atau bekerja dengan tenang. Terus gejala yang ketiga yaitu gejala impulsif, yaitu anak sulit untuk menunggu giliran, menyela pembicaraan dan berteriak, juga sering bertindak tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Terus gimana sih dokter itu mendiagnosa bahwa anak tersebut mengidap ADHD? Yaitu dengan cara bahwa anak tersebut menunjukkan gejala selama setidaknya 6 bulan. Mulai menunjukkan gejala sebelum umur 12 tahun, memperlihatkan gejala paling tidak dalam 2 situasi, misalnya di rumah dan di sekolah. Gejalanya menyebabkan kesulitan dalam hal sosial, akademis, ataupun okupasi. Gejalanya bukan hanya sekedar bagian gangguan tumbuh kembang atau fase sulit dan tidak lebih condong sebagai penyakit lain. Terus bagaimana sih pengobatan untuk anak-anak yang terkena ADHD? Yang pertama dengan cara terapi. Terapi ini antara lain akan membantu pasien mengolah hidup lebih baik, mengutamakan pekerjaan atau aktivitas yang lebih penting, merasa diri lebih baik dan mengurangi rasa cemas. Yang kedua dengan cara obat-obatan. Obat yang digunakan dalam penanganan pasien ADHD kebanyakan bersifat stimulan, seperti metalpinate, dexamfetamine, dan lexamfetamin.
Obat-obat ini ditujukan untuk memulihkan aktivitas otak yang normal dan hanya bisa dikonsumsi berdasarkan resep dokter, terutama oleh psikiater. Terus, bagaimana sih pencegahan ADHD itu sendiri? Yaitu ketika ibu hamil, ibu harus menghindari aktivitas atau zat yang bisa membahayakan tumbuh kembang bayi, seperti minuman beralkohol, rokok, narkoba, juga melindungi anak dari polutan dan bahan beracun seperti zat timbal dan asap rokok. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.